Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kembali kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Jumat 25 Juni 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Sederhananya, singkatnya, bacaan Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari peristiwa si orang kusta ini, mari kita renungkan atau tindakan yang dilakukan oleh orang kusta itu bisa kita renungkan. Pertama-tama, ketika Tuhan Yesus lewat dan orang berbondong-bondong mengikuti dia, orang kusta itu tidak tinggal diam. Dia lalu dikisahkan dalam Injil datang kepadanya, datang kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita terus-menerus mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau selalu berada dekat dengan Tuhan Yesus. Diri kita mau terus bersatu dengan Tuhan Yesus. Kita mau datang kepada Dia karena kita tahu, kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Saya juga orang yang lemah. Saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang kuat, tidak. Saya adalah orang yang lemah, sangat lemah. Tetapi saya mau datang kepada Tuhan Yesus. Saya melihat-lihat perjalanan imamat saya menjadi romo tahun ini memasuki tahun ke-22. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya luar biasa, bukan karena saya orang suci, enggak. Tapi karena saya, katakanlah, mau datang kepada Tuhan. Tuhan, saya lemah. Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Beri saya kekuatan, bantu saya, kuatkan saya. Datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin dalam hidup ini juga kita mengalami kesulitan, kesedihan, derita, penyakit. Mari kita tetap datang kepada Tuhan Yesus. Pertama, kita datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Injil menceritakan demikian. Ia sujud menyembah Yesus. Sujud menyembah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari dengan segala sikap rendah hati, bahkan mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saya pikir merendahkan diri di hadapan Tuhan itu gak jadi masalah. Tapi jangan merendahkan diri di hadapan orang lain. Merendahkan hati di hadapan orang lain, oke, silakan. Mari kita memperlihatkan, menyatakan bahwa diri kita ini, diri saya ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Dan mari kita datang menyembah Dia, bertekuk lutut di depan Tuhan Yesus. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, bukan cuma 3 kali. Kalau baru 3, 4, 5 kali kita marah-marah, itu belum menandakan kita ini sebagai orang yang rendah hati atau berani merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Merendahkan hati atau bersujud menyembah Yesus itu belum tentu seminggu, sebulan beres. Mungkin jawabannya itu lama dalam perjalanan hidup kita. Tetapi setidaknya meskipun jawaban yang pasti belum kita dapatkan, kita merasa tenang. Inilah Dia. Di tengah kehidupan saya yang diwarnai oleh derita, saya merasakan kekuatan dari Tuhan yang menghibur saya. Di tengah penyakit yang saya alami, kelemahan yang saya alami, penderitaan sakit yang saya alami ini,
saya menyadari kekuatan Tuhan kepada saya. Itu saya pikir Bapak Ibu, kita tidak jatuh kalau kita terus datang kepada Tuhan Yesus dan mau menyembah Tuhan Yesus. Saya pikir yang utama itu adalah kita tidak jatuh di dalam derita kita, di dalam sakit kita, di dalam kesulitan kita, di dalam kesusahan kita, di dalam kemiskinan kita. Enggak, tapi saya punya semangat. Oke, saya bukan orang yang pintar, tapi saya punya semangat untuk menyembah Tuhan Yesus dan tetap berlutut di depan kaki Tuhan Yesus. Oke, saya bukan orang yang hebat, tapi saya mau tetap berlutut di depan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberi kekuatan. Saya rasakan kekuatan dari Tuhan Yesus. Oke, saya orang miskin, tetapi hidup saya bahagia. Dan saya mau tetap datang berlutut di depan Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Itu saya pikir yang utama dalam kehidupan kita. Dan biar bagaimanapun juga menurut saya, ketika Tuhan Yesus mentahirkan orang yang kusta ini, maka yang pertama-tama perlu ditahirkan atau disembuhkan adalah hati kita terlebih dahulu. Untuk bisa menerima segala kenyataan hidup ini, berserah kepada Tuhan, dan tetap kuat di dalam Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kita tidak patah semangat. Saya merasakan, kita merasakan kekuatan dari Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita datang, terus datang kepada Tuhan Yesus. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau tetap mengakui Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kita. Dan biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi atas diri kita. Dalam kepasrahan kita, kita akan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu mencintai kita. Amin.